Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 4 manajemen pemasaran akan mempresentasikan dengan berjudul Managing Product Line and Brands. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama ada Muhammad Ali Lutfi dengan NIM 016 dan Niat Odil dan berNIM 020. Simak baik-baik ya guys materi ini. Yuk kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu pengertian brand management. Menurut Bison Simamor, merek adalah nama, tanda, simbol, desain, atau kombinasi hal-hal tersebut yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi dan mendiferensiasi barang atau layanan suatu penjual dari barang dan layanan penjual lain. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek pasal 1 ayat 1, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dapat disimpulkan berdasarkan dua pengertian merek tersebut bahwa merek adalah produk atau jasa lain yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Perbedaan ini bisa fungsional, rasional, atau terwujud yang dikaitkan dengan kinerja produk dari merek agar mudah diingat dan mudah dibedakan atau diferensiasi dari produk pesaing lainnya. Merek dapat juga dibagi dalam pengertian lain seperti brand name, yang merupakan bagian dari yang dapat diucapkan dengan mudah oleh pelanggan atau masyarakat luas sehingga produk yang dipasarkan akan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat, seperti contohnya Aqua. Aqua menjadi folder untuk produk air kemasan sehingga masyarakat membeli produk kemasan dengan sebutan nama Aqua. Terus yang kedua, brand merek, yang merupakan sebagian dari merek yang dapat dikenali namun tidak dapat diucapkan, seperti lambang, desain, huruf, atau warna khusus. Dengan cara ini cukup efektif dan memasarkan produknya, seperti contohnya seperti sepatu terkenal dari Amerika yaitu Nike. Dengan gambar centangnya seluruh orang di dunia dapat dengan mudah mengenalinya. Itu trademark, yang merupakan merek atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa. Tanda dagang ini melindungi penjual dengan hak istimewanya untuk menggunakan nama merek. Terus yang keempat, copyrights, yang merupakan hak istimewa yang dilindungi oleh undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan, dan menjual karya tulis, karya musik, atau karya seni. Jadi merek merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan manfaat dan jasa tertentu kepada pembelinya. Merek akan memberikan jaminan kualitas produk. Peranan penting merek dibagi menjadi dua, yaitu merek bagi customer dan merek bagi perusahaan. Merek bagi customer, yang pertama menunjukkan nama produsen atau penyediaan jasa. Yang kedua, pelanggan dapat memberikan keluhan jika terdapat masalah. Yang ketiga, merek memperkecil resiko yang diinginkan pelanggan. Yang keempat, merek menunjukkan harga. Terus merek bagi perusahaan, yang pertama, merek memudahkan identifikasi dan pengelolaan produk atau jasa. Yang kedua, merek berguna untuk hak paten, legal, dan trademark. Terus yang ketiga, merek merupakan penanda dari level kepuasan pelanggan. Hal-hal yang dapat diberikan merek. Pemberian merek dapat dilakukan terhadap beberapa hal, seperti pertama, barang fisik, ialah produk-produk yang berwujud yang diasosiasikan dengan merek yang meliputi produk-produk konsumen yang sangat terkenal luas dan berkualitas tinggi. Contohnya seperti Coca-Cola, Marlboro, Sonis, Mercedes-Benz, dan Nescafe. Dan yang kedua, jasa adalah segala sesuatu yang tidak berwujud dan memiliki keragaman yang tinggi dalam hal kualitas yang sangat tergantung pada orang yang terlibat dalam penyediaan jasa tersebut. Contohnya seperti Amerika Express, terus Hilton Horse, dan lain-lain. Dan yang ketiga, pengecer
dan distributor adalah pihak-pihak yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Contohnya seperti Walmart, Sainsbury's, dan lain-lain. Yang keempat, produk dan jasa online adalah produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan melalui situs di internet. Contohnya cara mengakses situs Amazon.com, Google, Yahoo, dan lain-lain. Yang kelima, orang dan organisasi adalah orang yang tertentu yang dianggap sebagai publik figur dan organisasi besar yang mendunia. Contohnya seperti Modai, Supermodel, CD, Cover, aktor legendaris Paul Newman, dan lain-lain. Selanjutnya, proses manajemen merek strategis, identifikasi dan penciptaan nilai dan positioning merek. Colton mendefinisikan positioning merek sebagai kegiatan merancang citra dan penawaran perusahaan sehingga dapat menjadi tempat yang berbeda dan bernilai di benak konsumen yang menjadi sasaran perusahaan. Dan yang kedua, perencanaan dan penerapan program pemasaran merek. Secara umum, proses membangun pengetahuan ini tergantung pada 3 faktor. Yang pertama, pilihan awal untuk elemen merek atau membuat identitas dari merek. Yang kedua, kegiatan pemasaran dan program pendukungnya dengan suatu cara atau kebiasaan di mana merek diintegrasikan ke dalamnya. Yang ketiga, asosiasi yang lain secara tidak langsung ditransfer ke merek dengan cara menghubungkannya ke beberapa entitas lain, misalnya perusahaan, negara asal, saluran distribusi, atau merek lainnya. Yang ketiga, mengukur dan menginterpretasikan kinerja merek. Untuk dapat memahami dampak dari program pemasaran merek, maka diperlukan pengukuran dan menginterpretasikan kinerja merek. Dalam hal ini, rantai nilai merek dianggap penting untuk menelusuri proses penciptaan nilai merek agar lebih mudah memahami dampak keuangan dan dari pengeluaran untuk pemasaran merek dan investasi. Selanjutnya, model kekuatan merek. Walaupun ada kesempatan tentang prinsip-prinsip dasar, sejumlah model ekuitas merek menawarkan beberapa perspektif yang berbeda. Di sini secara singkat menyoroti 4 model ekuitas merek. Yang pertama, penilaian aset merek. Agen perikanan Young and Rubicam, Y dan R mengembangkan satu model ekuitas merek yang disebut dengan Brand Asset Valuator, BAV. Berdasarkan riset dengan hampir 200.000 konsumen di 40 negara, BAV menyajikan ukuran komparatif ekuitas merek dari ribuan merek dalam ratusan kategori yang berbeda. Ada 4 komponen kunci atau pilar ekuitas merek menurut BAV, yaitu diferensiasi, mengukur sejauh mana sebuah merek dilihat berbeda dari merek lainnya. Terus relevansi, mengukur keluasan daya tarik merek. Penghargaan, mengukur baiknya anggapan dan penghargaan merek terhadap merek. Yang kedua, model Eicher. Mantan Profesor UC Berkeley David Eicher memandang ekuitas merek sebagai satu perangkat dari 5 kategori aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan merek yang menambah atau mengurangi nilai yang berkaitan sebuah produk atau layanan kepada perusahaan atau kepada pelanggan perusahaan. Kategori-kategori aset merek ini yaitu kesetiaan merek, kesadaran merek, mutu yang disarankan, asosiasi merek, aset kepemilikan lain seperti pola merek dagang dan hubungan saluran. Yang ketiga, brands. Konsultan riset pemasaran Millward Brown dan WWP telah menyusun model kekuatan merek brands yang pada intinya adalah piramid brand diamonds. Menurut model ini, penyusunan merek mencakup rangkaian urutan langkah di mana setiap langkah tergantung pada berhasilnya pemenuhan langkah sebelumnya. Tujuan seperti langkah secara beruntunan adalah sebagai berikut. Kehadiran apakah saya tahu tentang itu? Relevansi, apakah itu menawarkan suatu kepada saya? Kinerja, apakah ia bisa memenuhi? Keuntungan, apakah ia menawarkan suatu yang lebih baik dari yang lain?
ikatan, tidak ada yang menggugulinya. Riset telah menunjukkan bahwa konsumen yang termasuk dalam ikatan, yaitu mereka yang berbeda pada puncak piramid, akan menghubungkan yang lebih kuat dengan merek dan mengeluarkan lebih banyak pengeluaran kategori merek mereka pada merek daripada pengeluaran pada level lebih rendah piramid itu. Terus yang 4, resonansi merek. Model resonansi merek juga memandangkan penyusutan merek sebagai rangkaian urutan langkah yang meningkat mulai dari bawah ke puncak. Yang pertama, memastikan identifikasi merek dengan pelanggan dan asosiasi merek dalam pikiran pelanggan dengan satu kelas produk atau kebutuhan spesifik. Terus yang kedua, membangun kokoh arti solidaritas merek ke dalam pikiran pelanggan dengan strategi mengaitkan banyak asosiasi merek berwujud dan tak berwujud. Selanjutnya yaitu pemilihan elemen merek. Elemen merek adalah alat pemberian nama dagang yang mengidentifikasikan dan mendiferensikan merek. Kebanyakan merek yang kuat mengadakan unsur-unsur merek. Contohnya Nike memiliki logo sauce yang khas dan slogan yang mengukuhkan "Just Do It", dan nama Nike yang mitologis yang didasarkan pada dewi kemenangan yang bersayap. Unsur merek yang memberikan kontribusi positif pada ekuitas merek, misalnya akan menjadi unsur di mana mengadakan asosiasi atau tanggapan tertentu yang berharga. Brand elemen utama terdiri dari brand name, URLs, logos and symbol, cara tes, slogan, jingles, dan packing. Berikut penjelasannya. Brand names. Nama sesuatu merek merupakan pilihan penting yang fundamental bagi suatu marketer karena akan sangat lebih mudah dikomunikasikan apabila suatu produk tersebut telah diluncurkan ke pasar. Dengan pemberian nama merek suatu produk tersebut juga akan mempermudah bagi untuk mengucapkan maupun mengingatnya. Karena nama suatu merek memiliki arti sendiri dari suatu produk. Yang pertama, naming guidelines. Berikut penjelasannya. Yang kedua, name product clues. Selanjutnya yaitu URLs. URLs digunakan untuk lokasi yang spesifik pada web atau biasanya disebut dengan dominan. URLs harus didaftarkan dan membayar sejumlah dan untuk sebuah nama dengan layanan, seperti contohnya register.com. Yang selanjutnya, logos and symbol. Pada dasarnya, konsumen akan lebih tanggap akan suatu merek itu apabila ada tampilan visual yang membuat mereka tertarik untuk mengamati dan menutup kemungkinan bahwa mereka kemudian menanamkannya pada benak mereka. Selanjutnya, charter. Karena karakter ini menjelaskan beberapa tipe dalam brand simbol. Brand charter ini dimulai melalui perikanan dan memainkan peranan penting dalam kampanye dan desain suatu penggebakan. Selanjutnya yaitu 5 kriteria utama untuk memilih elemen merek, yaitu yang pertama, memorability. Merupakan suatu keadaan wajib dalam membangun brand equity adalah mencapai brand awareness, di mana untuk mencapainya suatu merek harus dapat diingat dan suatu pekerjaan penting bagi seorang marketer untuk membuat suatu merek ini dapat diingat, misalnya dengan menggunakan suatu nama, simbol, logo unik yang memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk mengingatnya. Yang kedua yaitu meaningful. Arti kata meaningful ini dapat dibentuk oleh dua faktor penting, yaitu deskriptif dan persuasif. Di mana faktor deskriptif di sini adalah merupakan suatu informasi umum mengenai produk kategori. Sedangkan faktor persuasif memberikan informasi yang spesifik mengenai atribut dan manfaat dari suatu merek. Yang ketiga yaitu likability.
Kriteria likability ini mengandung pengertian bahwa suatu merek harus menarik perhatian konsumen. Para marketer biasanya memberikan suatu tampilan visual yang membuat si konsumen tertarik untuk mengamatinya. Yang keempat yaitu adaptable. Pertimbangan kelima adalah dalam memilih brand elements yang tidak kalah penting yaitu adaptability. Hal ini dikarenakan mungkin saja adanya perubahan nilai dan pendapat yang notabene bersifat sementara. Oleh karena itu, brand elemen harus terus diperbarui setiap saat untuk memenuhi tuntutan dari konsumen yang memiliki selera yang berubah-ubah di setiap saat. Yang kelima adalah protectability. Memilih brand elemen ini harus memiliki perlindungan secara legal apabila suatu produk sudah terjun ke dalam pasar. Kriteria protectability ini dimasukkan ke dalam kriteria terakhir dalam memiliki suatu brand elemen karena adanya kemudahan bagi pihak kompetitor untuk meniru atau menyamakan merek tersebut. Terakhir adalah kesimpulan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa merek adalah sebuah nama, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang dimaksud untuk mengidentifikasi barang dan jasa seorang penjual atau kelompok penjual dan membedakan dari barang jasa dan barang jasa pesaing. Komponen yang berbeda dari sebuah merek, nama merek, logo, simbol, rancangan, kemasan, dan lain-lain merupakan unsur-unsur merek. Merek menawarkan sejumlah manfaat kepada pelanggan dan perusahaan. Merek merupakan aset tak berwujud yang bernilai harus dikelola secara cermat. Kunci untuk menentukan merek adalah konsumen memahami perbedaan di antara merek-merek dalam sebuah kategori produk. Sekian, terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.